aku nggak lihat. Namanya anak kecil ya. Terus dia bilang gini, Bunda, ianya mau masuk. Mau temenin Bunda mungkin. Bunda, awas ada Ii. Gak lama dia ngomong, jatuh. Kaki aku tuh ada yang kayak ngarik-ngarik gitu. Berasa ada yang megang. Itu jemuran berantakan kemana-mana. Akunya jatuh, luka kiri kanan di dengkul, di sini luka. Anak-anak nyamperin, dia bilang, itu Bunda aku tahu, jangan. Bu Bidan bilang, pas datang itu katanya, mama kamu ada di bawah tuh. Hah? Mama nggak pernah kesini. Penasaran aku. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Mama di mana? Lagi di Bogor. Bohong. Siapa yang dilihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih. Dia ingin bercerita tentang pengalaman mistisnya di rumahnya. Dia sering diganggu pas waktu hamil. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Cindy. Mbak Cindy. Tinggal di mana, Mbak? Di Pisangan Lama 3. Belakang Jatinegara, Mbak. Ini stasiun. Stasiunnya. Itu ceritanya gimana tuh, Mbak? Jadi aku tuh 4 kali hamil. Setiap hamil selalu diganggu sama sosok perempuan hitam tinggi besar. Terus dia tuh setiap dia mau datang ada bau kayak kentang busuk gitu. Nah setelah aku ketemu pasti selalu jatuh. Tapi untungnya 4 kali hamil itu nggak pernah keguguran sih. Cuman kayak kaget aja kali kalau gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor pada kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Jadi awalnya itu lagi hamil di tahun 2014, kira-kira bulan September, 4-5 bulan. Anak pertama itu dikontrakan di daerah Kampung Ambon. Nah di Kampung Ambon itu sebenarnya sih rame, cuma ya namanya kos-kosan sempit gitu kan. Awal-awalnya sih enak-enak aja tempatnya, cuma pas makin kesini itu kayak diganggu gitu loh. Jadi dari ada yang ngetok pintu, udah ditanya, ada yang ngetok ya? Nggak ada kok. Itu 8 kamar tapi sepi semua, jadi semuanya kerja, balik malam, ya sepi, cuma aku doang. Itu cuma sendiri lah gitu. Iya, 8 pintu itu cuma sendiri lah. Oh nggak ada orang, kayak iseng. Udah, kalau mandi itu suka ada yang nyalain keran. Kan jadi kita kamar mandinya kiri kanan. Itu sebelah tuh ada yang suka nyalain keran, padahal nggak ada orang. Dari situ mulai suka nyium-nyium bau kentang, kayak busuk, cuma kayak kebakar gitu, nggak jelas deh baunya, pokoknya enak mual. Nah kejadian awalnya pas lagi mau jemur baju tuh nggak ada masalah, jemur. Nah kaget setelah selesai ngelihat di pojokan pagar ada kayak hitam tinggi gede, rambutnya panjang, matanya merah, kelihatan banget. Aku tuh sampai ngucek-ngucek mata kan, itu apaan sih? Ini mata gue kali yang nggak awas, itu apa? Baunya nyengat banget. Nah setelah itu baru berapa langkah jatuh, dan jatuhnya tuh bagian belakang duluan kan. Oh jatuh duduk gitu ya? Jatuhnya duduk sampai duk begitu kencang banget. Aku nggak bisa bangun. Aku teriak kan sama suami langsung, kenapa?
tolong bopong dulu ke kamar nanti aja. Pas aku nengok aja udah nggak ada. Berarti benar dong itu setan lah, nggak salah lihat. Masuk ke kamar, ceritainlah ke suami. Suami bilang, makanya jangan malam-malam. Ya namanya apa? Bisa nyucinya jam segitu. Kalau siang kan ke rumah mama, paling kerja. Nah, terus keduanya ngelihat di kamar mandi. Jadi pas aku mau masuk kamar mandi, itu ada cewek itu di depan kamar mandi. Sebelumnya juga bau kayak gosong gitu, bau banget. Sampai, ini siapa yang masak sih? Sampai dilihat-lihat kompor kosong. Dan ternyata itu perempuan ada di depan kamar mandi. Sosok yang sama yang tadi? Sama persis. Baunya, terus bentuknya, matanya merah. Bukannya aku mau mandi ya, bukannya mandi, jatuh lagi di situ. Jatuh lagi? Ya untungnya nggak apa-apa sih. Cuma kan kalau ngelihat begitu kan takut ya. Abis itu cerita lagi sama suami pas dia pulang kerja, kita mutusin buat pindah. Mungkin suami sama aku tuh mikirnya gini, mungkin yang nunggu daerah sini karena aku kan katanya kalau orang hamil tuh wangi. Nah, terus harus pakai gunting, peniti, bangle gitu biar nggak ngedeket setan-setan kayak gitu. Cuma aku kan kayak itu musyrik nggak sih? Udahlah kita percaya sama Allah aja kalau bakalan dilindungin sama Allah. Udah, oke. Kita pindah ke Cipinang Pasiran yang dulu ada Pelbak tuh. Di pinggir rel itu sebenarnya tempatnya enak. Cuma ternyata sama aja dan lebih parah. Dia bawa temen. Aku, dari awal ke situ, udah malam pertama itu udah ada yang nangis. Kamar sebelah aku tuh kosong ternyata. Jadi ini posisinya kamar pertama, kamar aku, kamar sebelah, sama di sini satu kamar. Nah, kamar mandi itu 2 kiri kanan dan ada pohon kapuk. Gede banget. Di belakang pohon kapuk itu ada pohon pisang. Itu kayak kebun. Nah, dari awal itu emang cuma kayak nangis. Aku mikirnya orang sebelah kali nangis. Pas ditanya sama yang punya kontrakan, nggak ada orang. Sepi itu ya? Nggak ada sama sekali. Dan kalau malam itu sepi banget. Kayak yang orang-orang truk gitu tuh, itu paling ngopi di bawah. Dan itu sepi banget. Berarti Mbak posisinya di atas ya? Nah, ini di bawahnya. Aku di atas itu akhirnya kan ada 1 bulan 2 bulan terus denger orang nangis kan, kayak merinding tiap, apalagi suami malam pulangnya, itu bikin takut banget sih kalau lagi sendirian. Terus nyium kayak bau apa sih, kayak parfum tapi dia wangi jegrak banget, sedangkan di sebelah nggak ada orang. Siapa yang pakai parfum? Tapi wangi banget sih itu. Setelah aku ngomong sama yang punya kos bilang, ya udah Mbak pindah ke kamar depan aja. Mungkin karena kamar belakang kali ya, udah kosong lama, wajar lah ada kayak gitu katanya. Oke, aku pindah ke kamar depannya. Emang enak sih awal-awal, tapi pas hamil ke 7-8 bulan aku makin parah ketemunya. Dari awal itu sosok hitam itu datang lagi, dan itu di depan pintu keluar persis, gede, nggak bisa gerak. Aku lagi tiduran, jadi madepnya ke kiri nonton TV, suami lagi kerja. Jadi lampunya tuh kayak remang-remang yang kuning buat ayam itu kan. Nah, lampu tidur. Terus lihat, itu siapa? Suaranya, ya Allah ya Robi, tuh udah mau nelpon mama, ini udah gemeter nih, merinding. Gerem gitu dia suaranya. Gerem, tapi dia nggak gerak, cuma matanya kelihatan kayak merah gitu. Terus kayak rambutnya hitam, sosoknya gede banget. Aku sih mikirnya itu perempuan, soalnya persis perempuan. Kalau kayak genderuwo gitu kan gede banget kan, ini nggak terlalu gede. Nah, dari situ awal ketemu lagi, aku langsung nelfon suami, tolong pulang, ini cewek yang waktu itu ngikut. Suami aku ngiranya, masa sih ngikut, kan kita udah pindah. Pas suami datang, aku ngomong, yang tadi ada cewek itu lagi, dia ngapain, ganggu nggak? Emang sih dia nggak nyentuh, nggak apa,
cuma ngeliatin kan takut lagi hamil itu perut langsung kram kayak kontraksi saking panik. Itu pas lagi 7-8 kandungan bulan. berapa bulan? 7-8 7-8 bulan. bulan. Iya, Ya? harusnya kan nggak segitu kontraksi. Dan abis itu kejadiannya makin parah. Malam satu hari itu aku kebelet pipis jam 11:30-12an. Nah, soalnya udah tidur, kasihan lah mau bangunin. Terus ya dengan nggak pernah bawa bangle, begitulah. Musrik aku mikirnya. Ke kamar mandi, kan kamar mandinya di luar. Jadi sebelah itu ada yang ketok. Ada orang, aku gitu kan. Terus ada suara buka pintu, tutup, udah. Terus ada yang nunggu di depan nih, ada bayangan kayak kaki, itu nggak tahu bayangan, pokoknya hitam, kelihatan bawahnya kan. Tok tok tok, siapa? Terus dia diem. Bentar, sini lagi pipis gitu kan. Masih ketok tok tok, sebelah kosong. Nggak lama ada yang ketawa. Jadi tuh atasnya bolong, bener-bener bolong. Jadi atasnya pohon kapuk itu udah tua banget sih kayaknya sih. Itu ada kuntilanak ketawa cekikikan, udah nggak bisa gerak, pingsan. Waduh. Di situ. Nah suami kayaknya sih dia kok lama banget. Ini dia yang cerita sih, pas ngecek kamar mandi aku udah pingsan. Digotong ke kamar. Suami nanya kenapa, tadi ada kuntilanak di atas mana, di atas pohon cekikikan. Dilempar sama biji kapuk itu, lempar nyambit. Itu tuh di lantai kamar mandinya ada beberapa bekas jatuhan kapuk itu. Nah habis itu kayaknya kita nggak aman deh di sini, kata suami. Lebih parah karena kan sampai nyambit begitu, ketawa lagi, tahu cekikan banget. Nah di bulan ke-9 itu aku udah mulai sering kontraksi. Akhirnya aku ke rumah mama aku kan, karena takutnya tiba-tiba lahiran pas suami kerja. Akhirnya aku ke rumah mama. Tapi suami ngelihat aku sore-sore lagi main ayunan, dia manggil, "Yang maghrib masuk." Dia cuma ngangguk. Jadi tuh ayunannya bukan yang tempat duduk itu, yang ini apa sih namanya, ban. Dia pakai daster, perutnya gede, tapi dia nggak napak tanah. Ya main ayunan sewajarnya main ayunan. Nah, suami bilang, "Yang, lu nggak dengar?" Emosi dia karena aku nggak nyaut, nggak apa kan. Dia bilang, "Masuk maghrib, lagi bunting juga lo, masuk," katanya. Nah dia cuci tangan, cuci kaki, ngeliat lagi nggak ada. Dia nanya ke tetangga, "Lihat Cindy nggak?" Lah, Cindy tadi naik angkot ke depan, kayaknya ke rumah mamahnya deh. "Ah, tadi siapa yang gue lihat, Kak?" katanya. "Lihat di mana?" "Di ayunan barusan." "Apaan sih orang sini dari siang?" Dia nelpon. "Yang di mana?" "Di rumah mama." Nyusul dia ketakutan. Gak berani pulang katanya. "Kenapa?" "Tadi gue abis parkir mobil, gue lihat ada lu lagi main ayunan, tapi mukanya pucet banget kayak orang sakit. Gue suruh masuk kan karena maghrib," katanya. Tapi dia nggak respon, nggak senyum, cuma ngangguk. Begini doang sekali. Gue kesel, gue bentak, "Masuk maghrib." Akhirnya dia cuci tangan, cuci kaki, udah hilang. Terus gue nanya ke tetangga, coba. Mereka bilangnya lu ke rumah mama. Lah emang gue ke rumah mama dari siang, soalnya perutnya udah gak enak. Nah dari situ nginep di rumah mama sekitar 2-3 hari. Akhirnya kan kita gak enak juga kan, numpang di rumah orang tua. Balik lagi ke kontrakan. Lebih parah, jadi tiap malam itu ada yang suka ngelemparin atas, jadi genteng itu ada yang suka ngelemparin batu. Tuk. Padahal kalau emang kalau misalnya ada pohon di situ, mungkin buahnya jatuh, rantingnya jatuh atau apa kan. Ini nggak ada pohon, tapi setiap malam ada suara kayak ngelempar batu, terus nyakar atas, sampai nggak tenang. Malam tuh nggak bisa tidur lah, pokoknya nggak tenang. Dan makin sering kontraksi, udah nggak karu-karuan. Pas tanggal 5 April itu kan udah kontraksi parah.
ngeliat lagi di bidan. Waduh, sampai ke bidan-bidan. Nah itu aku mikirnya siapa sih ngikutin terus? Apa gua ganggu? Apa karena nggak pakai bangle, nggak pakai gunting itu segala macam, dia ngikut karena wangi apa gimana? Lagi kontraksi, nongol, tapi di pojokan dan baunya masih sama. Masih sama ya. Bau gosong, bau kayak kentang gosong, bau kayak gitu. Jadi 2 hari aku kontraksi palsu, tanggal 7-nya lahir, bayi pertama itu cowok. Kita pulang ke kontrakan yang banyak setannya itu. Alhamdulillah nggak pernah diganggu lagi. Cuma pas aku itu anak umur 2 bulan sering nangis, nggak mau tidur, jadi setiap malam tuh nangis, sedih banget ya. Bayi kayak diurut nggak mau, nggak mempan lah, tetap nangis. Mungkin kan badannya sakit kan, namanya bayi pertama, mungkin aku salah gendong apa gimana. Terus adalah kayak orang pintar di situ bilang katanya anaknya diganggu sama cewek. Ceweknya tuh hitam, tinggi, gede. Hah, serius? Iya, mendingan dipakein tidurnya deket taruhin sisir, kaca, segala macam kata orang-orang situ. Cuma aku mikir kayak musrik. Kalau Al-Quran emang ada, tapi kecil kan, di dekat kepalanya. Katanya, taruhlah gunting. Tapi benar, setelah aku taruh barang-barang itu, anak aku anteng. Cuma pas 40 hari masa nifas itu, masih sering diganggu sama perempuan yang hitam gede itu sih, yang matanya merah. Sering ketemu dan nggak bisa gerak. Kalau udah ketemu itu paling nangis, tapi badannya udah gini, kaki tuh lemas kayak mau jatuh tapi nggak bisa. Aku nggak kuat lagi di situ. Aku bilang sama suami, ini kita kayaknya parah diganggu deh. Udah deh, pindah aja. Pindah di Pisangan. Kosan di atas juga. Nah, ternyata aku lagi hamil lagi itu, anak kedua. Lebih sering sih ketemunya di kamar mandi. Jadi udah pindah padahal. Nah, kamar 2 itu di atas, kamar mandi 1. Kamar sebelah kosong. Katanya sih udah ada sekitar 6 tahunan kosong. Ya aku bismillah aja lah ya. Yang penting sering kita sholat, ngaji, insya Allah nggak ada. Tapi perempuan itu masih ada. Dari pas hamil muda sekitar 4 bulan itu kan aku nggak mabuk sama sekali, nggak uwe-uwean, nggak muntah, nggak kenapa-napa, enak aja. Dia sering nongol di kaca jendela dari luar. Tapi posisinya tuh benar, ini tempat tidur, itu kaca di depan, udah dihordengin. Tadinya kan hordengnya kayak warna peach gitu kan, masih bayangan di luar masih kelihatan. Akhirnya aku ganti warnanya biru tua. Tapi masih ada, suka kan suka kena angin, dia suka ngintip gitu. Ngeri banget. Itu takutnya dia mau bayinya, takutnya gimana. Nah, suami aku tuh papanya dibilang bisa sih bisa. Waktu itu dia nelfon, dia bilang gini, itu Cindy diganggu ya. Kok bapak tahu, kenapa nggak ngomong? Diganggunya sama cewek hitam ya, tinggi gede, bau katanya. Iya pak, bapak di sini ngeliat, ngerasa katanya kalau cucu-cucu itu diganggu, terutama Cindy. Dari situ bapak itu bilang lah, bacain air, coba minta ke ustadz. Tapi kayak nggak mempan. Pas lagi hamil yang kedua di 4-5 bulan lagi, perempuan itu sering nongol lagi dan aku selalu jatuh habis ngeliat dia. Kayak kaki lemas, nggak bisa gerak. Kata papahnya suami itu ngejaga, cuma kalau ngejaga kan harusnya ngelindungi dong, jangan sampai jatuh. Tapi ini selalu jatuh. Dari lantai nggak licin tiba-tiba pleset. Terus di tangga yang muter itu pas aku naik dari bawah ke atas ada dia berdiri gede banget, jatuh. Itu untungnya cuma dengkul sama mata kaki aja yang berdarah. Oke, aku ngerasa udah nggak enak lagi. Suami sampai capek kan pindah-pindah terus, ini ada apa sih? Kayaknya kok itu perempuan ngikutin terus. Habis anak kedua lahir, 2 tahun kemudian
aku hamil lagi. Cuma anak pertama sama yang kedua itu aku titipin sama mama kan, biar fokus. Soalnya hamil yang ketiga itu parah banget, muntah-muntah. Di hamil ketiga aku pindah ke Bangunan Barat dekat Rawasari. Aku kira nggak bakalan kejadian lagi, ternyata lebih parah lagi. Dari setiap mandi malam itu, namanya ibu hamil gerah kan, malam mandi selalu nongol. Jadi ini kamar mandi aku tuh di luar, setiap kontrakan rata-rata di luar, nggak di dalam. Aku keluar dari kamar mandi, untungnya pakai baju. Itu sosok itu ada. Masih yang sama tuh sosoknya. Masih sama, dia ngeluarin bau dulu, bau kayak busuk, kayak kebakar, kayak umbi-umbian gitu deh. Aku nggak ngerti. Udah nanya Ustadz juga, udah kamu yakin doa aja, dia nggak ganggu, cuma pengen tahu katanya. Tapi kalau kayak gitu kan takut ya, karena sosoknya terus-terusan nongol, ngeliatin dirinya nih kalau ini gak ada, eksis banget kayak begitu. Nah pas aku lihat di depan kamar mandi, ngegerang, suaranya kencang banget. Ternyata katanya yang punya kontrakan dulu di belakang ada yang meninggal. Tapi dia minum minuman keras. Waduh. Suami istri. Tapi aku mikirnya itu perempuan yang sama yang waktu pertama kedua aku hamil. Kayaknya bukan yang meninggal karena miras itu deh, kataku gitu. Mungkin hanya nyerupain kali, karena sini mikirnya perempuan itu terus. Akhirnya ya udahlah ya, aku nggak mau mikirin. Sering ketemu, cuma aku misal kayak masak, ibu hamil kan malam suka lapar, aku masak, ini dari sudut mata itu suka ngelihat ini ada, tapi aku nggak berani nengok, udah merinding duluan. Sampai itu makanan aku matiin, nyibrit ke kamar. Udah sampai suami bilang, kenapa sih ini, kita kenapa sih kok itu perempuan ganggu terus. Takutnya dia cuma mau bayinya doang, aku takutnya kayak gitu. Soalnya kan di tempat-tempat biasanya kayak gitu kan suka sama bau, takutnya keguguran. Alhamdulillah sih yang ketiga aman. Tapi pas sebelum lahir itu aku ngelihat perempuan itu di lorong kontrakan. Jadi aku nggak berani masuk, aku turun lagi. Itu benar-benar gede, tapi dia nggak gerak, berdiri aja. Cuma nampakin aja gitu ya. Cuma nampakin. Nah setelah itu terus berapa hari kemudian malah ada pocong di kamar mandi di ujung. Itu pas aku buka pintu, itu ada dia, mukanya hitam. Itu langsung jongkok nangis, kejer banget. Itu tetangga ada sekitar 6 kamar, itu langsung nanya, apa sih? Tadi ada gitu dong, nggak keluar kata-kata pocong itu, nggak keluar. Nah udah ditenangin sama tetangga bilang, mungkin karena hamil, wangi. Lagi-lagi kayak gitu, kenapa nggak pakai bangle sih buat jaga-jaga? Tapi aku balik lagi, aku mikirnya itu musrik. Nah di kehamilan yang ketiga pas mau lahiran itu dimimpiin ada perempuan, dia bilang nggak ganggu, aku cuma ngasih tahu aku ada. Nah abis itu ngerasa kayak jatuh, aku langsung bangun, astagfirullahaladzim, kenapa nih? Ngomong sama suami kan, aku mimpi apa? Cewek itu ngomong, tapi bentuknya cantik, nggak serem kayak gitu, nggak gereng, matanya nggak merah, dia cantik. Dia bilang aku nggak ganggu, cuma aku ngasih tahu kamu aku ada. Emang sih dia nggak nunjukin kalau dia nyentuh. Kan biasanya ada yang nyentuh kayak gitu. Berarti dia cuma nampakin aja lah gitu. Iya, dia nampakin, cuma bikin kaget. Dan aku akhirnya selalu jatuh habis itu. Aku cuma takutnya keguguran doang. Tapi sih alhamdulillah enggak. Anak ketiga lahir, cewek itu udah gak nongol. Cuma ada, jadi temannya suami aku tuh abis meninggal. Dia pas mau meninggal ngomong,
mau jenguk. Nanti kalau kakak udah lahiran aku jenguk ya. Itu paling ada suara-suara aja kayak nangis, kayak bau-bau anyir. Itu bayi nangis terus kayak bayi pertama. Dia nangis, katanya ini ada yang ngikutin dari luar. Mungkin pas aku keluar bawa anak aku nggak mandi dulu atau nggak cuci tangan, langsung ketiduran capek. Katanya nggak ganggu sih, ya udah itu sih kayak nggak masalah sih. Cuma aku ngingetnya yang perempuan hitam itu aja. Dan balik lagi ke hamil keempat, ternyata dia masih ada dan ganggu terus. Itu lebih parah karena kayak ngegedor pintu, gedornya tuh nggak tok tok, duk. Kan aku kira suami aku kenapa kan, aku langsung buka, yang kok nggak ada. Aku tuh beberapa kali pindah kosan karena mikirnya tempatnya yang angker, itu yang nggak banyak kamar mandi di luar rata-rata kayak gitu kan. Nah dari hamil ke 3 bulan itu udah diganggu dari ketokan pintu. Terus barang tiba-tiba jatuh, aku lagi masak ditongolin lagi, tapi aku nggak lihat ke depan begitu, dari sudut mata aja kayak kelihatan lah. Kan kalau kita berdiri gini ada sesuatu kelihatan. Nah terus aku kayak ya Allah jangan ganggu dong, gue kan nggak ganggu. Tapi lebih rawan tuh di hamil keempat karena waktu aku dari kamar melihat perempuan itu ada di tangga, aku kan ngekos di atas lagi, di ujung tangga aku jatuh itu pendarahan sampai 2 hari, sampai aku harus ke PMI buat ngambil stok darah 4 kantong. Itu HB-nya turun, aku pucat, sampai kita manggil ustadz buat bersihin rumah. Takutnya emang rumahnya apa karena aku mikirnya itu perempuan jadi ada jin yang nyerupain. Tapi kata Pak Ustadz ini ternyata emang nempel, ngikut karena wangi. Nempel di mbaknya gitu ya? Iya kan, karena aku lagi hamil, wangi gitu. Waktu hamil ke 6 bulan, perempuan itu nongol lagi, tapi di atas lemari. Nggak bisa gerak. Aku lagi tiduran gak bisa gerak, nangis cuma gitu doang, nggak bisa gerak. Suami tuh ngebangunin, kenapa ya? Udah gitu-gitu doang. Tapi suaminya nggak lihat tuh? Nggak lihat. Itu ya ampun, ini kan kayak lemari kayu segini. Itu dia di atasnya berdiri, bunyi. Nah pas itu ini posisinya lemarinya di sini, aku tidur di sini, suami terus ini TV. Kan aku mikir ini apaan sih? Dia ngeliatin ke bawah, aku ngeliatnya ke atas begini. Gak bisa gerak, cuma tutup mata, sumpah merinding. Sampai kaki-kaki. Maaf ya diceritain. Nah di situ aku tiba-tiba sakit lagi di 6 bulan. Katanya kekurangan cairan. Dehidrasi parah katanya. Padahal aku minum banyak banget. Itu diinfus cuma 1 hari 1 malam karena kasihan sama anak yang ketiga kan, dia nggak bisa tidur. Tapi lagi-lagi abis pulang dari rawat itu, dia perempuan itu nunggu di tangga, duduk. Kali ini duduk. Aku bilang, ini kenapa sih? Gue salah apa? Ada sesuatu yang gue langgar? Atau gimana? Kok ini perempuan nunjukin terus? Aku udah baca-baca surat-surat pendek sebisanya itu, tapi tetap sambil merem. Cuma kita baca Al-Fatihah, terus aku beraniin buka mata sekitar 5-10 menit lah, baru buka mata. Nggak ada. Aku lari kenceng ke atas. Kunci pintu. Malamnya tiba-tiba kontraksi di 6 bulan. Tuh rasanya nggak enak banget. Aku nelfon bidan kan, Bu bisa kesini nggak? Bu bidan bilang pas datang itu katanya mama kamu ada di bawah tuh katanya. Hah? Mama nggak pernah kesini. Yang ada aku yang kesana. Jadi katanya dia lihat ibu-ibu pakai jilbab di bawah.
katanya kayak mama aku. Dia kan pernah lihat mama aku kan, soalnya pernah nganterin ke bidan. Dia bilang, itu mamanya loh. Aku langsung dong, benar mama ke bawah. Apa benar mama ada di bawah? Aku langsung ke bawah, lihat nggak ada orang, sepi. Itu aku sekitar 8:30 malam. Bidannya bilang, masa sih udah pulang kali? Penasaran, telepon. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Mama di mana? Lagi di Bogor. Bengong. Siapa yang dilihat? Sedangkan ibu kos nggak ada di bawah, nggak tidur di situ. Jadi paling dia pagi ada jualan, siang apa sore dia pulang ke rumahnya di Bekasi. Nah, Bu Bidan juga kaget kan, Mbak jangan-jangan di sini angker lagi, katanya bekas apa mungkin dulunya. Bu Bidan jangan nakut-nakutin. Nah, diperiksa lah di 6 bulan itu, nggak apa-apa, ini kamu karena stres, shock. Kamu kenapa? Katanya. Aku nggak cerita sih, cuma ya udahlah, karena mikirnya kalau gue cerita juga mungkin lu nggak percaya, karena lu nggak lihat. Hari ganti hari, pas mau lahiran itu balik lagi, kamar sering ada yang gedor. Tapi aku nggak tahu perempuan itu atau yang lain, karena kan mungkin ada yang mikir orang iseng kali. Aku ngekos di atas itu, di bawah ada CCTV, kunci sendiri, nggak mungkin orang lain bisa masuk kecuali orang sebelah. Orang sebelah itu juga anak perempuan sekitar umur 20-21, dia kerja balik malam, kadang nggak pulang, kadang katanya sih tidur tempat temennya. Nah malam itu dia ada gedoran pintu kencang, tapi nggak deg-deg, tapi dia kayak dorong-dorong sama apa sih namanya, mau buka pintu lah itu juga goyang. Siapa nih? Aku mikirnya takutnya maling. Siapa? Aku intip nggak ada. Aku ya Allah, ini mana suami kan selalu kerja kan, suami itu selalu kerja, jadi pulang paling kalau dia bongkaran mobil gede di Priuk baru pulang sampai rumah itu jam 1, itu sekitar jam 11, jam 12-an. Itu aku sama anak yang nomor 3 sampai, bunda itu apa? Nah pas aku ngintip, anak aku tuh teriak, bunda ada ii, katanya. Ternyata dia ngelihat ada sesuatu yang katanya ngelihat balik ke dalam. Aku langsung tutup hordeng, itu langsung ngambil selimut, baca-baca, bunda itu ada ii bunda, katanya. Tapi aku nggak lihat, namanya anak kecil ya. Terus dia bilang gini, bunda ii-nya mau masuk, mau temenin bunda mungkin, katanya. Kak jangan kayak gitu, jangan takutin bunda. Enggak, dia mau lihat mungkin bunda, katanya. Bunda kenapa nggak buka pintunya? Nanti kalau kita diapa-apain gimana? Oh ii jahat ya, katanya. Kenapa dia buka pintunya kencang-kencang? Kenapa dia nggak ketok pelan-pelan? Itu anak aku yang nomor 3 yang tadi itu. Dia sering banget itu sih. Nah abis lahiran aku mikir ini udah mencekam banget, soalnya sering mainin pintu. Takut. Gedor-gedor mulu. Iya, pas abis lahiran 1-2 hari itu tetap suka gedor-gedor gitu. Kan kayak apaan sih, takut. Akhirnya aku pindah di Pasar Enjo, itu di bawah. Kira udah, ternyata masih sama. Tapi bukan sosok itu lagi yang ganggu. Katanya sih, kata Pak Ustadz itu emang kontrakannya angker. Tapi bersih, kalau untuk bersih-bersih. Nah jadi terakhir aku lihat itu perempuan yang bentuknya hitam tinggi gede itu, yang bau, dia cuma ada di sudut-sudut ruangan aja berdiri. So kan sampai astagfirullah udah lewat, jangan ganggu, gue nggak ganggu, itu udah hilang. Cuma makin kesini gangguan yang lain jadi suatu malam itu anak aku yang kecil masih umur 4 bulan, aku tinggal di kamar kan, mau hujan malam itu. Aku ngangkatin jemuran, kaki aku ada yang pegang, dan anak nomor 3 lagi yang ngasih tahu, bunda awas ada ii. Gak lama dia ngomong,
jatuh, kaki aku tuh ada yang kayak narik begitu. Berasa ada yang megang. Itu jemuran hancur, berantakan kemana-mana. Akunya jatuh, luka kiri kanan di dengkul, di sini luka. Anak aku nyamperin, dia bilang, itu bunda aku tahu, jangan nakal, kan takut. Akhirnya aku langsung bangun, itu baju nggak aku beresin lagi, masuk kamar. Aku ngomong sama suami, kan suami jagain anak yang kecil kan, kalau bayi nggak boleh tinggal, bahaya. Aku bilang, tadi namanya kan baby, tadi baby lihat ada anak kecil megang kaki gue. Terus anak aku cerita, ya tadi ada ii kecil pegang kaki bunda, terus bunda aku jatuh. Dia langsung meluk, bunda nggak apa-apa kan? Dia marahin sosok itu kayaknya, dibentak. Itu bunda aku tahu, jangan nakal. Setelah itu kayak, ini apa sih? Kok selalu diganggu? Udah anak aku yang 4 bulan itu ada jalan 7 bulan, sosok itu balik lagi di kamar di Pasar Renjo. Dia balik, tapi dia jalan kayak ngedeket, tapi pelan banget, kayak ngegerak. Itu serem banget. Kukunya ternyata panjang. Selama ini kan dia diem, aku nggak pernah lihat. Itu kukunya kayak ranting pohon coklat hitam gitu, panjang. Itu aku sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, aku merem aja. Suami tuh sampai ngebangunin kita, aku berasa dibangunin, cuma aku nggak bisa melek. Itu aku nggak ngerti lagi itu setan kenapa. Aku sampai hari ini sih nggak ngerti. Cuma terakhir aku ketemu dia di Pasar Renjo, aku udah pindah lagi karena nggak kuat di situ. Malam terakhir tuh ada yang ketuk pintu di rumah itu ya? Iya, padahal kan udah berkali-kali pindah. Aku mikirnya mungkin penghuni sini. Aku nanya, malamnya ketok-ketok pintu kenceng, tok, nggak ada jeda. Tapi kamar lain nggak ada yang dengar katanya. Aku sama suami doang, dan suami itu baru benar-benar dengar setelah tahun pertama aku hamil itu 2014, dia baru dengar lagi. Dan itu benar-benar. Tapi suami ya berani aja buka pintu, loh jangan ganggu, tutup lagi. Tapi tetap tok. Suami itu sampai sholat, baca-baca, ngaji, baru berhenti. Paginya aku emang ngobrol sama tetangga, katanya sih emang kamar itu nggak ada penunggunya. Mungkin dia nggak senang kalau ada isinya. Jadi katanya setiap orang yang masuk situ nggak betah. Ada yang cuma 2 minggu, 2 hari. Dan aku katanya hebatnya sampai 3-4 bulan aku di situ. Cuma kayak gitu ngeganggu mental. Kayak nggak tenang, jadinya takutan terus. Akunya jadi ketakutan, takutnya jadi baby blues. Larinya ke anak-anak. Jadi aku milih buat pindah cari yang bener lah kontrakan. Alhamdulillah sih sekarang nggak ada gangguan lagi. Anak aku yang terakhir itu udah 2 tahun. Kalau untuk lihat-lihat sekilas sih pasti ada. Cuma untuk perempuan hitam itu udah nggak pernah nongol lagi. Iya. Sekarang. Mungkin dia cuma suka pas aku lagi hamil aja karena wangi. Karena orang-orang juga bilangnya harusnya pakai benda itu loh. Iya, bangle, gunting, terus jarum, biar nggak bau lah, nggak wangi, nggak ngundang setan katanya gitu. Percaya nggak percaya sih ya, cuma wallahu alam, balik lagi aku tetap mikir itu musyrik. Alhamdulillah udah nggak diganggu sampai sekarang. Jadi selama hamil diganggu terus tuh ya? Selalu. Sampai anak ke 4 ya? Selalu diganggu, ditongolin, ditampakin kalau ini aku ada, dan selalu setelah itu jatuh. Tapi alhamdulillahnya sih nggak pernah keguguran. Yang paling parah yang nomor 4. Karena kan
sampai masuk rumah sakit, sampai diinfus, sampai pendarahan karena jatuhnya benar-benar buak jatuh gitu, benar-benar kencang jatuhnya. Waktu jatuh di tangga juga nggak begitu parah, cuma shock aja. Paling parah sih yang keempat yang diganggu benar-benar. Memang sih kalau lagi hamil tuh pasti ada aja yang ganggu gitu. Soalnya saya juga punya pengalaman sama tuh kayak Mbak. Cuman yang lagi hamil waktu itu orang tua saya kebetulan lagi hamil adik kedua. Itu sama di ternit, kayak pertama kayak ada yang kayak pasir jatuh, bunyi cakar-cakaran, dan terakhirnya itu ternit kayak gini kan kalau diinjek harusnya jebol. Kalau dia nggak kayak diinjek melekung gini ke bawah, itu elastis banget. Iya, kayak dibilang kaki bukan tapi lonjong begitu. Itu kayak neken tapi orang tua saya dulu kan emang punya sapu-sapu buat katanya sih penangkal kuntilanak lah, buat sapu lidi. Iya, sapu lidi kalau ada. Sabetin, sabetin nggak hilang-hilang tuh. Tergantung sih kayak kalau katanya, kalau kita percaya ya itu benda bermanfaat. Tapi kalau kita nggak percaya ya nggak bakalan ada manfaatnya. Itu dikit-dikitin juga diem tuh dia. Akhirnya bapak saya naik kan ke atas nyiram air baru dia hilang. Naik itu masih. Iya, pas dilihat mah nggak ada. Pas lagi lihat internet begitu, kosong, disiram air, langsung hilang lagi tuh yang dekokan tadi. Naik lagi. Wah itu kacau sih, itu saya ngeliat sendiri tuh waktu itu sampai ngeri banget. Karena wangi mungkin. Karena iya, itu hamil besar itu, ingat aja saya. Banyak lah gangguannya, nggak cuma itu kalau saya. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Cindy, narasumber kita kali ini. Bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Mbak Cindy, boleh aja langsung DM ke Instagram kami, ktmofficial.id. Gua Viko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.